Raja Larantuka melakukan ritual buka pintu Kapela Tuan Ma. Selain dua berita ini akan kami hadirkan berita lainnya. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kita akan mulai berita pertama dari Kabupaten Flores Timur. Raja Larantuka melakukan ritual buka pintu Kapela Tuan Ma. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Lady Badin langsung dari Larantuka. Lady? Prosesi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT mempunyai tradisi unik yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini salah satunya adalah membuka pintu Kapela Tuan Ma dan Tuan Ana. Pada tahapan ini, pintu Kapela Tuan Ma dibuka oleh keluarga Raja Larantuka, yaitu keluarga Amakoten Diaswira de Godinho atau DVG. Selanjutnya dilakukan upacara cium Tuan Ma sesuai urutan keluarga DVG. Lajanti Tuan Ma, Tuan Mardomu, Ketua, dan suku-suku Semana, Badan Pengurus, dan anggota Konferia, perangkat Kapela Tuan Ma, dan yang terakhir adalah para peziarah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis pagi kemarin dan telah dilakukan oleh Raja Larantuka Don DVG. Dari pantauan RRI kemarin, sebelum pintu Tuan Ma dibuka, didahului dengan doa-doa yang dipimpin oleh Konferia dan diikuti oleh para peziarah yang hadir. Setelah selesai mendaras doa-doa, keluarga Raja DVG memasuki halaman Kapela Tuan Ma menuju pintu Kapela. Pada saat itu pendengar terlihat dua orang mengenakan jubah dengan memegang sebuah tempat yang di dalamnya terdapat kunci Kapela. Selanjutnya salah satu dari kedua orang itu yang disebut prokurador menyerahkan kunci ke Presidente atau kepada keturunan Raja Larantuka, dalam hal ini Raja Larantuka Don DVG, untuk membukakan pintu Kapela Tuan Ma mewakili para leluhur. Setelah itu terlihat keturunan Raja Larantuka Don Andreas Martinus DVG melantunkan beberapa kalimat dalam bahasa Lama Olot seperti memohon restu kepada leluhur dan kemudian membuka pintu Kapela Tuan Ma sebagai tanda telah dimulainya prosesi cium Tuan Ma. Dan begitu pun terjadi di Kapela Tuan Ana, dibuka untuk diberi kesempatan cium Tuan Ana dengan urutan keluarga Biantran de Rosari, Lajanti Tuan Ana, Tuan Mardomu, anggota Konferia, perangkat Kapela Tuan Ana, serta para peziarah. Dari Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Lady Badin melaporkan. Masih dari Larantuka terkait dengan Semana Santa, pendengar, kelestarian devosi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Laporan disampaikan Rosa Dalima langsung dari Larantuka. Rosa. Usai menjamu para tamu di rumah jabatan Bupati, penjabat Bupati Flores Timur Doris Rihi mengatakan Semana Santa merupakan devosi masyarakat Larantuka yang sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun. Selain masyarakat dan gereja selaku pemilik devosi, pemerintah juga ikut bertanggung jawab untuk memastikan terjaganya devosi Semana Santa sebagai kekayaan intelektual masyarakat lewat anak. Tradisi yang sudah dipertahankan ini tentunya menjadi ruang yang baik bagi seluruh umat Katolik di Indonesia, mengingat Semana Santa menjadi satu-satunya tradisi umat Katolik di Indonesia yang masih terus dijaga. Menurut Doris Rihi, dengan Semana Santa, para peziarah yang datang ke Larantuka dapat melihat masyarakat, gereja, raja, dan suku-suku dapat mempertahankan kekerabatan lewat tanah Flores Timur. Ditanya soal kendala yang dihadapi di setiap tahun pelaksanaannya, Doris Rihi kemukakan, panitia senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan melalui koordinasi dengan para pelaksana teknis. Dia mencontohkan agar dapat memastikan jumlah peziarah, pihaknya sepakat merilis form pendaftaran online yang harus diisi para peziarah. Metode ini sekaligus dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana anima umat Katolik di seluruh dunia terhadap pelaksanaan Semana Santa. Sementara itu, mengenai keberlanjutan devosi, Doris Rihi katakan akan terus disampaikan kepada setiap generasi Larantuka untuk dilanjutkan. Menyinggung apakah bisa dimasukkan ke Mulok dari tingkat sekolah dasar, Doris Rihi tegaskan Mulok akan menjadi bagian dari Perda untuk perlindungan dan kelestarian Semana Santa. Dari Kota Renga, Larantuka, Rosa Dalima melaporkan.
Kita beralih ke berita lainnya. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP-ND mengerahkan 150 personel untuk mengawal pasokan listrik selama momentum pelaksanaan Hari Raya Paskah dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Kabupaten ND. Informasi ini selengkapnya disampaikan Suimam. Manajer PT PLN Persero ULP-ND Muhammad kepada RRI di ruang kerjanya Jumat 28 Maret 2024 mengatakan dengan kesiapan personil dan sarana pendukung yang cukup memadai maka pasokan listrik di Kabupaten ND akan tetap terjaga dan jika terjadi gangguan maka penanganan dapat dilakukan secara cepat. Dijelaskan untuk Hari Raya Paskah personil-personil yang diturunkan ini akan ditempatkan sesuai dengan tugasnya masing-masing baik di kantor jagat dan di setiap gereja. Sedangkan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan titik-titik tempat pelaksanaan sholat Id. Untuk personil total kami sekitar 150 personil itu dalam kota. Di masing-masing gereja semua, baik di kantor jaga ataupun di dalam kota ini. Khusus siaga perayaan Paskah. Nanti Idul Fitri kami lihat kondisi titik-titik mana yang mau dilaksanakan ibadah, di situ kami push ke situ. Sudah siap semua personil kita, tetap jumlah yang sama. Karena di setiap kantor jaga itu kan semua. Nah, jadi masing-masing kantor jaga ada 2. Kita ada 17 kantor jaga. Tambah dengan personil yang di dalam kota di ND sini. Ia melanjutkan, mudah-mudahan dalam kegiatan Paskah dan Idul Fitri ini kondisi alam bisa bersahabat sehingga pasukan keandalan listrik tetap terjamin supaya masyarakat yang melakukan kegiatan ibadah bisa merasa aman. Mudah-mudahan kondisi alam mendukung kita lah, karena yang kami tidak bisa hindari apabila kondisi ada hujan angin, pohon tumbang, ya sudah, mau tidak mau ya pasti padam. Tapi kalau untuk saat ini cadangan daya kita masih cukup, masih aman. Ditambahkan, di saat momen 2 hari raya keagamaan ini, pihaknya berharap masyarakat jangan tebang pohon dan bambu dekat jaringan. Hal ini bisa menyebabkan gangguan listrik secara... Masih informasi terkait dengan Paskah menjelang Paskah 2024 dan juga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Polres Manggarai Barat bersama instansi terkait lakukan pengecekan peredaran kebutuhan pokok di Labuan Bajo. Informasinya disampaikan Epi Wahab. Kepolisian Resort Polres Manggarai Barat bersama Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Puskesmas Labuan Bajo, Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat, dan Loka Pengawasan Obat dan Makanan Manggarai Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang di Kota Labuan Bajo untuk mengecek peredaran bahan kebutuhan pokok masyarakat. Kasih Humas Polres Maber Ibtu Eka Dharma Yuda kepada media menyampaikan kunjungan yang dilakukan guna mengawasi peredaran pangan menjelang Hari Raya Paskah 2024 dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilakukan seiring peningkatan peredaran pangan baik olahan maupun bahan baku pangan. Kegiatan ini selalu dilaksanakan pada momen hari besar keagamaan. Ini merupakan upaya preventif dan kewaspadaan terhadap adanya peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan yang dapat berisiko terhadap kesehatan. Kami melihat memang masih ada potensi penjualan pangan olahan dan non-pangan yang tidak terawasi oleh pelaku-pelaku usaha dalam mendistribusikannya. Dalam kegiatan yang dilaksanakan sejak Senin 25 Maret 2024 lalu, tim gabungan sudah menyisir sebanyak 4 toko dan hasil pemeriksaan didapatkan ada 12 jenis produk pangan olahan dan 20 jenis produk non-pangan yang tidak memenuhi persyaratan, yakni menjual produk yang kedaluarsa atau rusak. Dan dari 32 produk itu ditemukan 3 jenis produk tanpa izin edar sebanyak 24 buah, 28 jenis produk kedaluarsa sebanyak 940 buah, dan 1 jenis produk rusak atau penyok ada 1 buah. Lebih lanjut, kepolisian dengan didukung instansi terkait lainnya di Manggarai Barat terus mengantisipasi adanya barang-barang yang kedaluarsa maupun barang tertentu yang dapat dipalsukan pembuatannya, termasuk kue-kue lebaran yang paling rawan kedaluarsa dan jika ditemukan maka akan ditarik demi kenyamanan masyarakat. Selain itu, Eka Dharma Yuda juga menghimbau para konsumen agar cerdas memilih produk dan para pedagang maupun pemilik toko modern untuk segera menarik bahan makanannya apabila menemukan kemasan yang sudah rusak dan bahan makanan yang telah melampaui tanggal kedaluarsa untuk dimusnahkan. Kami pun menghimbau konsumen cerdas memilih produk. Perhatikan sampling setiap kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Jangan sampai pada saat Paskah maupun Lebaran bulan April mendatang
datang masyarakat pada keracunan makanan ataupun mengalami alergi. Kami berharap kepada pengusaha untuk mematuhi semua peraturan terkait semua produk pangan dan olahan, terutama sekarang banyak konsumen yang perlu jelang Hari Raya Keagamaan. Dia juga mengingatkan dalam ketentuan perundang-undangan menjual produk yang kadaluarsa atau rusak dapat diberi sanksi administratif, yaitu produknya ditarik dan dimusnahkan. Bahkan bisa juga sampai dilakukan penghentian usahanya untuk mendistribusikan atau dicabut izin usahanya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Saudara, harga tak kunjung stabil. Warga rela antri beras berjam-jam di halaman kantor Bupati Ende untuk penuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Dalam pengawasan pihak keamanan, antrian panjang warga yang didominasi kaum ibu dan anak mewarnai hari terakhir pelaksanaan pasar murah di halaman kantor Bupati Ende. Berdasarkan pantauan RRI, warga nampak berjubel menunggu pelayanan dari pihak Bulog untuk menyalurkan beras yang menjadi sasaran utama warga dalam pelaksanaan operasi pasar murah jelang Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Ende. Kepada RRI, Agustinus, salah seorang warga asal Potu, menuturkan dirinya harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan 1 karung beras berisi 5 kg beras seharga Rp55.000 per karungnya. Hal ini dilakukan karena dirinya merasa beban untuk membeli beras di pasar yang saat ini harganya tembus Rp17.000 per kilogram. Harapan saya memegang beras ini jangan hanya dilayani saat hari raya. Coba usahakan ke depannya 1 bulan, 2 bulan dilayani lagi untuk masyarakat Kabupaten Ende. Itu harapan saya. Karena mengingat ini harga-harga beras di pasaran dengan harga yang begitu banyak yang tidak bisa jangkau dengan harga-harga tersebut. Makanya dengan bantuan beras dari Bulog ini mudah-mudahan pelayanannya itu lebih baik lagi. Kok yang lainnya seperti minyak, gula, pasir itu juga dilayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agus mengharapkan kepada pemerintah agar secara berkelanjutan untuk menggelar operasi pasar murah ke depannya hingga harga beras di pasaran kembali stabil sehingga masyarakat mampu untuk menjangkauinya. Ditambahkannya, untuk barang kebutuhan pokok lainnya kiranya terus diperhatikan juga dan dilayani sesuai kebutuhan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Kegiatan pasar murah di halaman kantor Bupati Ende hingga hari terakhir kemarin ramai dikunjungi warga. Rovinus Wula melaporkan. Kegiatan pasar murah yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Ende kerjasama Perum Bulog Cabang Ende bersama para agen yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende ramai dikunjungi warga. Pantauan RRI di lokasi dari hari pertama kegiatan sampai hari terakhir mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga siang hari, warga berbondong-bondong mengunjungi sejumlah stan yang menjual barang kebutuhan pokok. Kegiatan pasar murah tersebut dalam rangka memperingati Hari Besar Agama serta mengantisipasi kenaikan harga barang di pasar yang terus melonjak naik. Selain itu, kegiatan pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka 2 momen jelang Hari Raya Paskah dan Hari Raya Idul Fitri, serta upaya dari pemerintah daerah untuk mengintervensi harga barang kebutuhan pokok masyarakat terus melonjak naik seperti beras, per hari ini sudah mencapai Rp17.000 per kilogram. Untuk mendukung kegiatan pasar murah selama 3 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende, Perum Bulog Cabang Ende menyiapkan 12 ton beras medium yang dikemas dalam karung 5 kilogram dengan harga Rp55.000 per karung. Kebulog Ende Raymond David Wuri di sela kegiatan pasar murah mengatakan sampai hari terakhir Perum Bulog Cabang Ende sudah menyalurkan 12 ton beras. Ia menjelaskan selain beras, Perum Bulog Cabang Ende juga menjual gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Mengagendakan selama 3 hari, jadi setiap hari itu kami menyiapkan kurang lebih 4 ton. Selain beras medium, kami juga menyediakan beras premium, kemudian juga dengan minyak goreng, terigu, dan gula pasir. Untuk harga seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa SPHP itu Rp55.000 per kemasan. Sementara telur ayam dan bahan kebutuhan pokok lain yang disiapkan para agen dan distributor ramai dikunjungi warga karena barang yang dijual dengan harga terjangkau oleh masyarakat. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Saudara, ribuan umat di Kota Larantuka kemarin padati Gereja Katedral Reina Rosari untuk mengikuti Misa Kamis Putih. Feriso berikut melaporkan. Ribuan umat Katolik di Kota Larantuka mengikuti Misa Kamis Putih di Gereja Katedral Reina Rosari, Larantuka, Flores Timur, Kamis 28 Maret 2024. Selain menempati tempat duduk di gereja, umat yang hadir juga memenuhi tenda yang disediakan panitia di halaman gereja. RD Joachim Odell dalam khotbahnya mengatakan orang Kristen dipanggil menjalankan hukum paling pertama dan utama, yakni cinta kasih. Kasih sejati menjadi dasar pijakan untuk beriman kepada Tuhan, sekaligus terpanggil untuk saling mengasihi satu sama lain, dan umat diharapkan terus mengenang dan menerapkan pesan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa mengenal batas waktu, kekalaman sampai selama-lamanya. Cinta Tuhan juga tanpa mengenal batas ruang, jarak jauh atau dekat, tempat baik atau buruk. Dalam ajaran Katolik, perayaan Misa Kamis Putih yang diakhiri dengan pemindahan dan perarakan sakramen Maha Kudus itu untuk mengenang perjamuan kudus Yesus bersama para muridnya. Dalam perjamuan itu, Yesus menanggalkan jubah, mengenakan ikat pinggang dengan kain, lalu membasuh kaki muridnya satu persatu. Ibu Susi, pesiara asal paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius Tangerang, Banten, setelah Misa Kamis Putih kepada RRI mengatakan dirinya sangat bersyukur dapat mengikuti Misa Kamis Putih di Larantuka yang terkenal dengan tradisi Semana Santanya. Bersama teman-temannya, Ibu Susi berharap dapat mengikuti semua proses dan kegiatan prosesi Semana Santa hingga akhir nanti. Dan kami sudah mengikuti tadi Semana Santa, prosesi pencium kaki salib Yesus. Kemudian malam ini kami mengikuti Misa Kamis Putih, luar biasa dengan semua yang sudah disiapkan sini, luar biasa dengan umat yang begitu banyak dan begitu bersemangat, walaupun tentu saja menunggu sangat lama dalam gereja sampai kami bisa mendapatkan tempat duduk. Dan tapi semua berjalan dengan sangat baik, umat juga sangat penuh dengan penuh hikmat dapat mengikuti semua acara sampai dengan saat ini. Sementara wisatawan asal Spanyol, Mr. Paulo, juga merasa bangga dapat hadir mengikuti Misa Kamis Putih dan tradisi Semana Santa di Kota Larantuka. Dari informasi serta berita-berita yang didapatnya menyatakan bahwa di Kota Larantuka memiliki tradisi keagamaan Semana Santa yang mirip dengan yang ada di negaranya, lebih khusus dalam prosesinya. Dia datang ingin mengetahui dan ingin mengikuti bagaimana prosesi Semana Santa berlangsung. Hi, I'm Paulo from Spain. We just arrived, so I don't really know how Semana Santa is here in Larantuka, but I'm really excited to see how it is and how it's going. We have some similar tradition in Spain with processions, so I really want to know how it's here and to compare with Spain. But the pictures we have seen, it looks amazing, and we really want to see how is everything. Perayaan Misa Kamis Putih di Gereja Katedral Reina Rosari Larantuka dijaga ketat oleh aparat pengamanan gabungan TNI Polri yang diterjunkan guna menjaga situasi Kamtibmas, terutama menjamin keamanan bagi umat Katolik mengikuti rangkaian misa dengan rasa aman dan nyaman. Dari Kota Reina Larantuka, Feriso Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah 5 dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan tahun 2024 memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pelayanan publik sektor kesehatan di wilayah timur. Salah satu belum dikantonginya surat izin operasional di Rumah Sakit Pratama Adonara. Laporan disampaikan Veranda Garus.
Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton kepada RRI. Dia menjelaskan, fasilitas kesehatan tidak bisa memenuhi syarat kerjasama dengan BPJS Kesehatan jika SDM belum sesuai standar yang ditetapkan. Banyaknya rumah sakit Pratama Bantuan Dak Fisik Pusat yang belum mengantongi izin operasional di berbagai kabupaten di NTT juga menjadi persoalan tersendiri karena terdampak pada pelayanan rumah sakit tersebut. KPK menyampaikan beberapa permasalahan layanan publik bidang kesehatan di wilayah-wilayah timur, termasuk Nusa Tenggara Timur ini, terutama kendala-kendala yang kita hadapi. Dalam rapat koordinasi tersebut, mengemuka beberapa hal, terutama disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait beberapa rumah sakit Pratama Bantuan Dak Fisik Pusat yang belum mengantongi izin operasional di berbagai kabupaten, kurang lebih 6 kabupaten, antara lain Rumah Sakit Pratama Adunara di Flores Timur, Rumah Sakit Pratama Reo di Manggarai, Rumah Sakit Pratama Watunggong di Manggarai Timur, Rumah Sakit Pratama Ponu di TTU, Rumah Sakit Pratama Kualin di Kabupaten TTS. Untuk itu sangat diperlukan faktor kunci seperti dukungan kepala daerah dan DPRD, termasuk dalam politik anggaran sektor kesehatan, konsistensi kebijakan lintas massa, dan lintas pemerintah, tidak sekadar pembangunan fisik, tapi juga harus berorientasi pembangunan SDM. Pengelolaan Fasiankes membutuhkan tidak hanya kemampuan teknis, tapi juga manajerial dan pelayanan penuh integritas dari semua pihak yang terlibat di Fasiankes. Dampak dari tidak ada izin operasional ini terutama berdampak kepada para tenaga kesehatan. Saya tidak hafal persis dampak secara rinci yang disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan Provinsi, bahwa dampaknya ada di hak-hak tenaga kesehatan yang ada dan mengabdi di rumah sakit yang tidak ada izin operasional tersebut. Tetapi pelayanan tetap berjalan. Sebagian rumah sakit lain mungkin dalam proses hukum, ya seperti rumah sakit Poking dan seterusnya, dan juga mungkin rumah sakit Pratama lainnya. Kemudian belum maksimal pelayanannya karena ada berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi Fasiankes di 5 provinsi, Juli hingga Oktober 2023, isu strategis layanan sektor kesehatan di NTT adalah pertama, pemenuhan standar pelayanan minimum, ketersediaan anggaran kesehatan, pelaksanaan program Dak Fisik, pengadaan barang dan jasa, stok obat, ketersediaan alat kesehatan, intensif tenaga kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan pendukung, sarana prasarana rumah sakit, UHC, dan kepesertaan BPJS dan manajemen RSUD. RRI ND, Veranda. Saudara, informasi tersebut sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mohon pamit, dan juga selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.